Sebab Dialah Tuhan yang besar dan ajaib atas segalanya. Segala halnya bangsa patut untuk tunduk dan menyembah di hadapannya. Yesus besar dan ajaiblah karyamu. Benarlah jalanmu, Raja segala bangsa, yang maha kuasa, mulia dan, sekali lagi katakan, besar dan ajaiblah. Benarlah jalanmu, Raja segala bangsa, yang maha kuasa, mulia dan bambu. Layaklah segala bangsa sujud padamu, sebab Kaulah layak kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah, benarlah jalanmu, Raja segala bangsa, yang maha kuasa, mulia. Mari kita sembah Dia. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Engkau yang kudus, layak di, sekali lagi katakan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah, layak disembah. Kita persiapkan hati untuk sembah Dia. Layak disembah. Mari kita sembah Dia. Haleluya, Engkau layak disembah, layak
dan jamaah kami di tempat ini ya Tuhan. Kami mempercayai bumi akan penuh dengan kemuliaan-Mu. Yang kami imani, bumi akan penuh dengan kemuliaan-Mu. Padu kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan, bumi penuh, sama-sama. Penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan, bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Haleluya. Indonesia penuh kemuliaan-Nya, Indonesia penuh kemuliaan-Nya, Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan, sucilah Tuhan, sucilah Tuhan. Kami bersyukur atas pagi hari ini. Tuhan, Kau memberkati ibadah kami, agar kami senantiasa takut dan gentar kepadamu. Kami ingin bersorak-sorai dan memuji nama-Mu Tuhan. Diberkatilah nama-Mu oleh pujian dan penyembahan kami. Kami mulai ibadah ini di dalam nama Yesus Kristus, Allah Putra yang Tunggal. Kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Haleluya, haleluya. Every praise is to our God. Di dalam pujian kita ada kekuatan. Saya mengundang setiap ibu bapak yang ada di rumah untuk kita bersemangat sekalipun kita dibatasi oleh ruang dan juga tempat. Saya mengajak untuk mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian ini. Every praise is to our God. Haleluya. Mari kita tepuk tangan sama-sama. Katakan, every praise is to our God. Every praise is to our God. Amen. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Sing hallelujah. Woo. Glory hallelujah to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord.
one accord. Every praise is to our God. Lagi sama-sama. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Lambaikan tangan, sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah to our God. Every praise is to our God. God my Savior, God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is, yes He is. God my Savior, God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is, 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 yes He is. To our God. Mari berikan tepuk tangan sama-sama. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Sebab Dia datang untuk berkuasa, memimpin di bumi dan juga di sorga. Mari sama-sama kita yang ada di rumah bertepuk tangan memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebab Dialah pelukis cakrawala. Amin. Sama-sama dengan saya katakan, pelukis cakrawala. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menjabatkan jalan-jalan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu ya Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan berkuasa, kuat dan penuh kuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dikatakan, mujizat dinyatakan. Great is our God, great is our God. Mari kita lambaikan tangan kita di rumah masing-masing, sama-sama katakan haleluya. Sebab kami merindukan kuasa lawatan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Sama-sama dengan saya. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Sekali lagi katakan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God, great. Sekali lagi katakan, datanglah dan berkuasa, datanglah dan berkuasa, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Sekali lagi, great is our God, great is our
Pujilah nama Tuhan. Tiba waktunya kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Tiba waktunya kami akan memberikan yang terbaik dari apa yang kami miliki. Engkau telah memberikan yang sangat terbaik bagi hidup kami. Tak banyak jumlahnya, tetapi hati kamilah yang ikhlas untuk memberi. Karena Engkau telah memberi sebelumnya. Kami siap untuk memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Selamat memberi. Bersama dengan saya, penyertaan-Mu sempurna. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu. Kita pujian dari awal kembali. Jalan-Mu tak terselami, jalan-Mu tak terselami. Oleh setiap hati kami, namun satu hal, ada rencana. Tiada terduga kasih-Mu, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan
lagi katakan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu, hadiran-Mu. Sekali lagi, arti kehadiran, hadiran-Mu Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan yang masih Engkau berikan buat kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus kalau kami boleh ada sebagaimana kami saat ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Dan kini saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah kepada setiap kami Bapa, urapi hamba-Mu, urapi setiap jemaat-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu tidak terbatas ruang dan waktu. Kami percaya bahwa setiap firman yang akan kami dengar benar-benar dapat kami mengerti dan menguatkan setiap kami Tuhan. Dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari sehingga nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Halo Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, hari ini kita masih dapat beribadah bersama-sama, walaupun kita masih belum bisa bertatap muka saudara ya. Tapi nggak apa-apa, saya percaya itu semua tidak akan mengurangi sukacita kita dalam mendengarkan firman Tuhan. Nah saudaraku, tak terasa 3 minggu lagi kita akan sama-sama merayakan Hari Paskah dan Kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, tanggal 4 April 2021 di hari Minggu. Dan di hari Jumatnya, tanggal 2 April 2021, kita akan sama-sama merayakan Hari Jumat Agung, Hari Kematian Tuhan Yesus. Ya, kita akan memperingati Hari Jumat Agung. Nah, berkenaan dengan kematian Tuhan Yesus, saudara, sebelum penangkapan dan penyalipannya, ada beberapa peristiwa yang bisa kita lihat dan kita baca di dalam Alkitab. Seperti ketika ada seorang wanita yang mengurapi Tuhan Yesus dengan minyak narwastu, lalu ada peristiwa di mana Yudas menjual Tuhan Yesus, dan juga ada peristiwa di mana Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Nah, pada siang hari ini saya akan mengajak kita semua sama-sama melihat dari seorang Petrus, bagaimana kehidupan Petrus sebelum dan sesudah dia menyangkal Tuhan Yesus. Saudara, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Petrus ini adalah salah seorang dari 12 murid Yesus. Dia termasuk murid Yesus yang pertama-tama dipanggil oleh Tuhan Yesus. Ketika itu Petrus bersama dengan Andreas saudaranya sedang menjala ikan, saudara. Lalu Yesus berkata kepada Petrus dan Andreas, dikatakan, "Mari ikutlah aku, maka kamu akan kujadikan penjala manusia." Dan saat itu juga Petrus dan Andreas mengikut Yesus. Di sini kita bisa melihat bahwa Petrus rela meninggalkan kehidupannya atau mata pencaharian utamanya, saudara, sebagai seorang nelayan, di mana dia harus menghidupi dirinya dan keluarganya, saudara. Tetapi dia mau langsung mengikuti Yesus yang baru pertama kali dia jumpai pada saat itu. Nah, saudara, apa lagi yang terjadi, saudara? Selama 3,5 tahun akhirnya Petrus, Andreas bersama dengan 10 murid-murid yang lain. Jadi kita tahu semua ada 12 murid Yesus yang mengikuti Yesus setiap harinya. Ya, mereka mendampingi Yesus ketika Yesus memberitakan tentang kebenaran-kebenaran di kota-kota, ketika Yesus melakukan banyak mujizat, bahkan menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan banyak orang sakit. Ketika itu dia juga membangkitkan orang mati dan mujizat-mujizat yang lain. Petrus adalah saksi matanya pada saat itu, saudara. Tetapi apa yang terjadi? Malam sebelum Yesus ditangkap, ya, jadi pada saat itu Yesus menyampaikan sebuah firman Tuhan kepada murid-muridnya. Yesus menyampaikan sesuatu kepada murid-muridnya pada saat itu. Kita lihat sama-sama, saudara, di dalam Matius
26 ayat 30 sampai 35, Saudara. Saya akan bacakan buat kita semua. Dikatakan sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga, Saudara. Tetapi apa yang terjadi pada murid-muridnya ketika Yesus ditangkap, Saudara? Apa yang mereka katakan pada saat itu sama sekali tidak terjadi. Murid-muridnya melarikan diri ketika Yesus ditangkap, termasuk Petrus. Tetapi Petrus saat itu seperti ingin melihat Yesus dari kejauhan. Dia ingin melihat Yesus, apa yang terjadi pada Yesus saat itu, Saudara. Kita lihat kembali ayatnya, Saudara, di Yohanes 18 ayat 15 dan 17, lalu di ayat 25 dan 26 dan 27. Firman Tuhan mengatakan, Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar, bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu lalu membawa Petrus masuk. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, bukankah engkau juga murid orang itu? Jawab Petrus, bukan. 1 kali. Lalu kita loncat di ayat ke-25, dikatakan Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, bukankah engkau juga seorang muridnya? Ia menyangkalnya, katanya, bukan. 2 kali. Kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia? Maka Petrus menyangkalnya pula 3 kali, dan ketika itu berkokoklah ayam. Saudara, kalau saudara atau Bapak Ibu pernah menonton film The Passion of Christ, di situ bagus sekali ya saudara ya, ketika Petrus selesai menyangkal, lalu ada adegan di mana Yesus melihat kepada Petrus gitu dari sisi samping dengan wajahnya yang sudah berlumuran darah, dengan tubuhnya yang sudah benar-benar sudah darah semua, Saudara. Lalu di situ Petrus menyesal dan menangis, Saudara. Nah, Petrus teringat akan perkataan Yesus yang mengatakan bahwa sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tetapi apa yang terjadi setelah itu, saudara? Kehidupan seorang Petrus berubah drastis. Karena setelah penyaliban Yesus, setelah kematian Yesus, di hari yang ketiga, Yesus bangkit, saudara. Dan ada beberapa orang murid yang datang ke kuburan Yesus pada saat itu dan melihat kubur Yesus kosong. Dan murid-murid itu pun memberitahukan kepada Petrus dan 10 murid yang lain, memberitahukan bahwa Yesus sudah bangkit. Ada malaikat Tuhan yang mengatakan bahwa kubur ini telah kosong karena Yesus telah bangkit. Akhirnya saudara, setelah itu pula Yesus menjumpai 11 murid yang lain. Karena kita tahu semua bahwa pada saat itu Yudas telah bunuh diri. Jadi tinggal 11 murid Yesus. Dan Yesus menjumpai mereka pada saat itu. Dan Petrus yang akhirnya melihat Yesus mengalami perubahan. Petrus yang tadinya takut ketika Yesus ditangkap. Petrus yang mungkin sepertinya tidak bisa menerima kenyataan mengapa Yesus yang adalah Mesias, anak Allah yang hidup, harus menderita, harus ditangkap, harus mati di atas kayu salib. Sebagai manusia biasa, mungkin itu adalah hal-hal yang wajar. Iya kan? Karena 11 murid Yesus ini melihat secara langsung saja, saudaraku. Melihat dengan mata mereka sendiri. Apa yang Yesus lakukan, mujizat-mujizat apa yang Yesus lakukan. Selama kurang lebih 3,5 tahun mereka berjalan bersama dengan Yesus.
Tetapi saudara, perjumpaan mereka dengan Yesus membuat hidup mereka pun akhirnya berubah. Dan itu pun yang dialami oleh seorang Petrus, saudara. Inilah yang mau saya sampaikan, inilah yang mau saya khotbahkan tentang Petrus dan kehidupannya setelah dia menyangkal Yesus 3 kali. Hal yang pertama, kita sama-sama melihat bahwa Petrus akhirnya menyesal dan dia bertobat, saudara. Dia berubah saat itu, saudaraku. Kehidupan Petrus yang berubah itu bisa kita baca di dalam Alkitab. Bagaimana di dalam Kisah Para Rasul, dia adalah termasuk dari rasul-rasul yang pertama kali pada saat itu menerima pencurahan Roh Kudus. Dan dia juga termasuk pemimpin gereja mula-mula pada saat itu, saudaraku. Nah, kembali lagi, ada perbedaan yang sangat signifikan antara seorang Petrus dengan Yudas. Mereka mungkin sama-sama berbuat salah pada saat itu. Yudas menjual Yesus dengan 30 keping perak dan Petrus menyangkal Yesus banyak 3 kali. Tetapi perbedaannya adalah Yudas menyesal. Ya, Yudas menyesal juga, saudara. Itu dibuktikan dengan dia mengembalikan 30 keping uang perak itu kepada imam-imam dan tua-tua. Di mana dia menjual Yesus kepada mereka karena dia menyesal melihat Yesus ditangkap dan harus dijatuhi hukuman mati. Tetapi Yudas tidak bertobat, Yudas malah bunuh diri, saudaraku. Dan kita melihat bahwa Petrus tidak seperti itu. Petrus menyesal tetapi dia bertobat. Dia mengalami perjumpaan dengan Yesus sebelum Yesus naik ke surga dan itu sungguh mengubahkan seorang Petrus. Kita bisa melihat bahwa di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 kita tahu bahwa Petrus menulis surat 1 Petrus dan 2 Petrus, saudara. Dan di ayat ini dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Dari ayat ini kita dapat melihat dengan jelas bahwa Petrus sudah menyadari betul bahwa darah Kristuslah yang telah menebus hidupnya, yang telah menyelamatkan seluruh umat manusia dari cara hidupnya yang lama, dari cara hidupnya yang sia-sia, saudara. Di mana Petrus sadar betul kalau dulu aku pernah menyangkal Yesus, tetapi setelah aku melihat kematian Yesus, aku melihat kebangkitan Yesus, aku melihat dia naik ke surga, maka cara pikirku pun berubah, cara pandangku tentang Yesus pun berubah. Petrus katakan bahwa kita telah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia, dari cara hidup yang kita warisi dari nenek moyang kita dulu, saudara. Bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan darah yang mahal, yaitu darah anak domba yang tak bercacat dan tak bercela. Saudaraku, berbahagialah kita yang meskipun kita tidak pernah melihat Yesus secara kasat mata, tetapi kita percaya bahwa Yesus telah mati di kayu salib dan menebus hidup saudara dan saya. Berikutnya, saudaraku, hal kedua yang bisa kita pelajari dari kehidupan seorang Petrus adalah bahwa Petrus menyerahkan diri atau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Bukan hanya ketika dia meninggalkan jalannya, bukan hanya ketika dia meninggalkan kehidupannya sebagai seorang nelayan, tetapi dia juga mau menyerahkan hidupnya ketika pada saat itu Yesus berkata langsung kepada Petrus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kita sama-sama baca ayatnya, saudaraku, di dalam Yohanes 21 ayat 15 dan sampai 17. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku."
Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Sebanyak 3 kali Yesus bertanya kepada Petrus. Dan sebanyak 3, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan sebanyak 3 kali pula Yesus berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Saudara, saya mau bahas sedikit tentang kata kasih di dalam ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, bahwa kalau bahasa Indonesia memang terbatas ya, bahasanya ya kasih semua. Tetapi kalau kita lihat dari bahasa aslinya, saudara, kata kasih di dalam ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16 ketika Tuhan bertanya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Mengasihi di sini Tuhan memakai kata agapos, yaitu kasih agape. Tetapi Petrus menjawabnya dengan kata filio atau kasih filio, ya. Kasih persaudaraan. Lalu yang ketiga akhirnya Yesus pun bertanya dengan kata filio. Saudara, mengapa Petrus tidak menjawab dengan kasih agape sama seperti yang Yesus tanyakan kepada dia? Karena Petrus sadar betul bahwa kasih agape adalah kasih Tuhan sendiri. Bahwa hanya Tuhanlah yang bisa mengasihi dengan kasih agape. Kasih Tuhan kepada umatnya, kasih Tuhan kepada anak-anaknya. Karena kasih agape, unconditional love, berarti kasih tanpa syarat. Kasih yang tidak ada, kasih yang tak terbatas, saudara. Kasih yang benar-benar tidak bisa seorang manusia mengasihi Tuhan sama seperti Tuhan mengasihi kita. Karena Petrus sadar betul bahwa kasih agape telah Tuhan tunjukkan di atas kayu salib. Karena karya salib Kristus membuktikan kasih Kristus yang sangat amat sempurna bagi seluruh umat manusia yang percaya kepadanya. Petrus sadar betul akan hal ini, saudara. Itulah kasih Tuhan. Tetapi Petrus tidak menolak panggilan Tuhan terhadap dirinya. Ketika Yesus katakan, "Gembalakanlah domba-dombaku," Petrus sama sekali tidak menolaknya, saudara. Kita lihat di sini bahwa Tuhan memilih seorang Petrus bukan karena kehebatannya, tetapi karena Petrus mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya, dan karena Petrus sangat mengasihi Tuhan. Petrus seorang yang punya banyak kekurangan, saudara. Petrus seorang yang penakut. Kita baca di dalam Alkitab bahwa ketika Yesus berjalan di atas air, saat itu Petrus juga berkata bahwa, "Tuhan, jika itu engkau, suruhlah aku berjalan di atas air." Lalu Yesus katakan, "Datanglah," tetapi karena takut, karena ada angin yang berhembus pada saat itu dan Petrus takut, lalu Petrus mulai tenggelam dan dia katakan, "Tuhan, tolonglah aku." Lalu Petrus juga seorang yang temperamen, saudara. Ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani, Petrus langsung memakai pedang menghunus telinga salah seorang panglima pada saat itu, salah seorang prajurit pada saat itu, dan Yesus pun menyembuhkan telinga orang itu, saudara. Ya, kita melihat bahwa Petrus seorang manusia biasa juga yang punya banyak kekurangan, saudara. Bahkan yang paling parah, tadi kita sudah bahas adalah dia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Tetapi Yesus tetap memilih seorang Petrus karena Yesus tahu bahwa Petrus sungguh mengasihi Tuhan. Saudara, di ayat sebelumnya, di dalam Alkitab sebelum penyaliban Yesus, ketika itu Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Menurut kalian siapakah aku ini?" Ada yang berkata bahwa engkau adalah Elia, engkau adalah Yeremia dan salah satu dari seorang nabi. Tetapi hanya Petrus yang menjawab bahwa engkau Mesias, anak Allah. Dan saat itu juga Yesus katakan bahwa namamu adalah Petrus, karena di atas yang berarti batu karang. Petrus atau Kefas itu artinya batu karang, saudara. Dan Yesus katakan bahwa di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Karena Yesus tahu betul bahwa dia bisa mempercayakan jemaatnya atau mempercayakan domba-dombanya untuk digembalakan oleh seorang Petrus. Saudaraku,
Tuhan tidak mencari orang yang mampu. Tetapi Tuhan mencari orang yang mau dipakai oleh Dia menjadi alatnya. Tuhan tidak pernah mencari orang yang pintar atau hebat dengan segala kelebihan mereka. Atau Tuhan tidak mencari orang-orang yang tidak punya kekurangan, saudara. Karena Tuhanlah yang akan memperlengkapi setiap orang yang mau sungguh-sungguh melayani Tuhan. Saudaraku, di dalam 1 Korintus 1 ayat 27-29, kalau saudara bisa baca nanti, saudara, dikatakan bahwa apa yang bodoh bagi dunia, justru itu yang dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, saudaraku. Bahkan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, saudara. Dan dikatakan apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, saudara. Supaya apa? Supaya tidak ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Di sini kita bisa melihat, saudaraku, bahwa Tuhan memilih seseorang bukan berdasarkan latar belakang mereka. Petrus yang pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali pun tetap dipilih dan dipakai oleh Tuhan. Sehingga dia menjadi seorang rasul Tuhan yang luar biasa. Saudara, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan hidup kita saat ini, saudaraku? Jika Tuhan memilih saudara, apa jawabanmu? Apakah saudara termasuk orang-orang yang menolak Tuhan? Karena mungkin saudara berpikir bahwa ikut Tuhan gak enak. Ikut Tuhan itu gak ada uangnya. Buat apa ikut Tuhan? Lebih baik saya bekerja dengan penghasilan yang pasti. Saudara, kalau Tuhan sudah memilih seseorang dan memanggil seseorang, maka kita tidak bisa menolaknya, saudara. Karena ketika kita menolak apa yang Tuhan kehendaki atau apa yang Tuhan perintahkan buat kita, itu akan menentukan apa yang terjadi di masa depan kita, saudara. Setiap keputusan kita akan menentukan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Apakah kita juga termasuk orang-orang yang sama seperti Petrus, orang yang mau dan bersedia dipakai oleh Tuhan? Apakah kita termasuk orang-orang yang lebih mengasihi Tuhan daripada diri kita sendiri, saudara? Kalau kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan lebih dari apapun, maka ketika kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi alatnya, kita pun akan dengan yakin berkata, "Ya Tuhan, aku siap. Aku mau menyerahkan hidupku sepenuhnya kepada Tuhan," saudara. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan pernah melarang anak-anakmu kalau memang mereka mau jadi hamba Tuhan. Ya, jangan pernah berpikir bahwa nggak ada uangnya itu jadi hamba Tuhan. Jangan pernah berpikir seperti itu. Karena orang-orang yang bekerja untuk Tuhan, hidupnya akan dipelihara oleh Tuhan. Karena mereka hidup oleh iman, saudara. Ya, saudara, dari Petrus kita belajar bahwa seorang yang sudah menyadari atau merasakan kasih Tuhan dalam hidupnya, maka dia memiliki kerelaan untuk melakukan apapun untuk Tuhan. Apapun itu, saudara. Kita akan memiliki kerelaan untuk meninggalkan segala kepentingan kita. Buat setiap anak-anak, remaja, pemuda yang mungkin engkau merasa Tuhan sudah memanggilmu. Tapi engkau mungkin ragu. Engkau ragu untuk mengatakannya. Karena engkau merasa engkau punya banyak kekurangan. Bukan seorang yang pintar atau mampu dalam berkata-kata, saudara. Percayalah anak-anak muda dan para remaja, percayalah ketika engkau mau, Tuhan yang akan memampukan dan memperlengkapi engkau. Saya akan menceritakan sedikit tentang kehidupan saya, sedikit saja kalau boleh. Di usia saya 18 tahun, saya sudah mulai melayani Tuhan sebagai seorang singer di sebuah gereja, usia 18 sampai 22 tahun. Tetapi setelah itu, saudara, setelah saya menikah dan punya 2 orang anak, saya tidak lagi melayani di gereja. Tetapi di usia 30 tahun, pada saat itu Tuhan kembali memproses saya. Dan saya sakit, saudara. Di lain waktu saya akan menceritakan apa penyakit saya. Dan itulah titik di mana akhirnya saya berkata kepada Tuhan, saya merasakan bahwa Tuhan mengingatkan saya kembali. Tuhan memanggil saya kembali untuk melayani Tuhan lebih lagi.
Dan dengan tidak ragu-ragu saya katakan bahwa, ya Tuhan, aku mau melayani-Mu. Aku mau melayani pekerjaan-Mu. Aku mau Engkau pakai seturut dengan kehendak-Mu. Karena pada saat itu saya merasakan mujizat Tuhan, saya merasakan kesembuhan yang Tuhan Yesus berikan kepada saya. Saudara, saya yang tadinya seorang ibu rumah tangga biasa, yang punya banyak sekali kekurangan, saudara. Saya cuma punya modal mau. Saya cuma mau dan saya ingin mengasihi Tuhan dan menyenangkan Tuhan lebih lagi. Dan saya melihat bahwa kuasa Tuhanlah yang bekerja dalam kehidupan saya. Jadi kalau saya bisa menggembalakan jemaat Tuhan atau saya bisa berkhotbah bukan karena hebatnya saya, tapi saya menyadari bahwa semua karena Tuhan. Jadi saudara jangan pernah takut jika Tuhan memanggilmu, jangan pernah takut untuk mengatakan iya kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang akan memperlengkapi engkau dengan kuat kuasanya. Saudara, baiklah, itu adalah poin yang kedua. Dan selanjutnya poin yang ketiga, saudara. Kita melihat bahwa Petrus mengambil keputusan yang sangat tepat. Sehingga dia bukan hanya mengalami perubahan dalam hidupnya. Tetapi hal yang ketiga kita bisa lihat bahwa Petrus dipakai Tuhan secara luar biasa. Tadi saya sudah katakan bahwa Petrus termasuk salah seorang murid Yesus atau Rasul Tuhan yang ada di mana Roh Kudus tercurah pada saat itu. Dan Petrus juga termasuk yang mengalami pencurahan Roh Kudus dan ada pada saat gereja mula-mula terbentuk. Kita lihat saudaraku di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38 sampai 41. Pada saat itu Petrus sedang berkhotbah, saudara. Jadi di Kisah Para Rasul 1 kita lihat bahwa terjadi pencurahan Roh Kudus ya kepada jemaat mula-mula di sana. Dikatakan di Kisah Para Rasul 2 ayat 38 sampai 41. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. 3.000 jiwa, saudara. Bayangkan. Petrus satu kali berkhotbah 3.000 jiwa bertobat dan diselamatkan memberi diri dibaptis, saudara. Di dalam Lukas 15 ayat 10 dikatakan bahwa akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah kalau 1 jiwa bertobat. Nah ini 3.000 jiwa, saudara. Surga berpesta. Iya kan? Luar biasa, saudara. Roh Kudus yang ada di dalam Petrus pada saat itu membuat seorang Petrus yang tadinya seorang yang penakut bahkan menyangkal Yesus menjadi seorang yang berapi-api. Saudara bisa baca di dalam Kisah Para Rasul 2 di mana setiap perkataan-perkataan Petrus ini sungguh perkataan-perkataan yang luar biasa, saudara, dan membuat orang terheran-heran akannya. Lalu apalagi, saudara? Kita melihat yang kedua, saudara. Petrus menyembuhkan seorang yang lumpuh sejak lahir. Di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 6, saudara, kalau dari ayat 1 gitu ya, saudara bisa baca nanti. Di situ dikisahkan ada seorang yang lumpuh sejak lahir. Di mana orang-orang mengangkat dia dan menaruh di depan pintu gerbang. Supaya dia meminta sedekah dari orang-orang yang lewat di depannya. Lalu pada saat itu Petrus dan Yohanes lewat di depan dia. Orang ini melihat Petrus dan berharap Petrus dan Yohanes memberikan sesuatu kepada dia. Dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 3 di ayat yang ke-6, tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Dan di ayat yang ke-7 dikatakan, lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian
kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Saudara, luar biasa. Petrus pun melakukan seperti apa yang Yesus lakukan, saudara. Yesus katakan di dalam Yohanes 14 bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan pun akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari apa yang Yesus pernah kerjakan. Dan Petrus membuktikan hal itu, saudara. Yesus menyatakan kuasanya melalui hidup seorang Petrus sehingga Petrus bisa menyembuhkan orang yang lumpuh pada saat itu sehingga dia bisa berjalan. Berikutnya, saudara, ketika Petrus ada di penjara, malaikat Tuhan membebaskannya. Jadi penyertaan Tuhan sangat luar biasa dalam hidup seorang Petrus maksud saya. Jadi pada saat itu, saudara, di Kisah Para Rasul 12 ayat yang pertama dan seterusnya, di dalam satu perikop itu kita bisa melihat bahwa Herodes mulai bertindak keras kepada jemaat-jemaat Tuhan. Ketika Herodes melihat bahwa jemaat mula-mula sangat berapi-api untuk Tuhan, saudara, Herodes mulai marah, lalu dia menyuruh untuk membunuh Yakobus, saudara, Yohanes dengan pedang, saudara. Ia juga menyuruh menangkap Petrus dan menyuruh pengawal menjaga Petrus. Bahkan lagi sedang tidur pun, saudara, ada pengawal di kiri dan kanan Petrus dan tangan Petrus pun diborgol pada saat itu. Lalu di ayat yang ke-7 dan 9 di dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 7 dan 9 dikatakan bahwa saudara bisa baca pada saat itu malaikat Tuhan datang kepada Petrus, membangunkannya, dan pada saat itu seketika juga gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu Petrus dan malaikat Tuhan akhirnya bisa keluar, lalu Petrus pun bisa keluar dari penjara, ya, dan kembali bertemu dengan jemaat Tuhan. Dan di dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 11, dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Itu adalah peristiwa-peristiwa yang luar biasa yang Petrus alami ketika dia melayani Tuhan dan pekerjaan. Berikutnya poin yang keempat, yang terakhir, saudara. Kita sama-sama melihat akhir hidup seorang Petrus. Di dalam Yohanes 21 ayat 18 sampai 19 sebenarnya Yesus sudah berkata seperti ini. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dalam hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Dan yang terjadi adalah, saudara, 11 murid Yesus mengalami kematian yang berbeda-beda, termasuk Petrus. Nah, Petrus, saudara, menurut sejarah yang dicatat oleh Hieronymus, Petrus meninggal dengan cara disalibkan terbalik. Ya, disalibkan terbalik di Roma pada saat pemerintahan Nero. Jadi Petrus merasa tidak layak untuk disalibkan dengan posisi yang sama seperti Tuhan Yesus disalibkan. Dia minta bahwa kepalanya di bawah dan kakinya di atas, saudara. Dan Petrus dimakamkan di bawah altar utama Basilika Santo Petrus di Vatikan. Jadi itu adalah, saudara, kehidupan Petrus setelah dia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Saya akan tutup khotbah saya dengan sebuah ilustrasi, saudaraku. Buat para ibu yang punya gelang atau kalung emas, saudara, ya. Mungkin saya pernah mengalami gelang atau emas yang jatuh karena tiba-tiba putus gitu ya. Pasti nggak akan kita buang, kan? Pasti kita akan mencari gelang atau kalung kita itu. Karena apa? Karena emas adalah sesuatu yang berharga. Emas adalah logam yang mulia. Kita pasti akan kembali mengambil gelang atau kalung yang jatuh itu lalu kita betulkan, saudara. Kita bawa ke tukang emas. Sebagai pemilik kita akan berusaha membenarkan kalung atau gelang tersebut. Demikian pula hidup kita, saudaraku. Meskipun kita mungkin telah jatuh berkali-kali, kita telah melakukan kesalahan berkali-kali, tetapi Tuhan Yesus tetap mengangkat kita. Tuhan Yesus tetap membuktikan janjinya kepada kita, saudara. Sama seperti yang dilakukan dalam kehidupan Petrus. Tuhan tetap mengangkat kita meskipun kita jatuh berkali-kali. Karena apa? Karena kita berharga.
dan mulia, dan kita sangat dikasihi oleh Tuhan. Jadi saudaraku, jangan pernah merasa engkau tidak layak. Tapi percayalah bahwa Tuhan Yesus yang telah melayakkan kita, Tuhan Yesus yang telah menebus kita, Tuhan Yesus yang telah mengangkat kita, dan akan tetap mengangkat kita. Meskipun kita jatuh, kita tidak akan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan akan senantiasa menopang saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman yang telah kami dengar, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus kalau kami boleh belajar dari seorang Petrus, bagaimana kehidupannya setelah menyangkal Tuhan sebanyak 3 kali. Dia mengalami perubahan yang luar biasa. Dan biarlah Tuhan Yesus, kami belajar Tuhan dalam kehidupan kami tidak terintimidasi Tuhan ketika kami jatuh, kami bangkit lagi. Karena kami percaya Tuhan Yesus yang akan tetap menguatkan dan menopang kami semua, Bapa. Dan saat ini Tuhan Yesus, aku mau berdoa untuk gereja ini Tuhan, untuk GBI New Heart Tuhan Yesus. Ini adalah gerejamu. Kami hanyalah wadah tempat di mana Tuhan Yesus ada banyak orang-orang yang mau melayani Tuhan di tempat ini. Dan kami mau melakukan seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus nyatakan kuasa-Mu melalui kami semua. Berkati kami semua Tuhan Yesus. Aku percaya Bapa bahwa setiap anak-anak-Mu yang telah melayani-Mu Tuhan, setiap jerih lelah mereka tidak pernah sia-sia di dalam Tuhan. Tuhan Yesus pimpin aku sebagai seorang gembala dan kami semua Tuhan Yesus, wakil gembala dan setiap pengerja-pengerja-Mu Tuhan. Biar kami melakukan apapun itu Tuhan Yesus melalui gereja ini dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk setiap umat Tuhan, untuk setiap jemaat Tuhan yang menonton YouTube ini Bapa. Engkau memberkati hidup mereka semua Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup mereka saat ini, setiap masalah, pergumulan yang sedang mereka alami saat ini, hamba-Mu tidak tahu Tuhan Yesus, tapi aku percayakan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Apapun yang menjadi doa dan seruan mereka, Tuhan Yesus yang menjawabnya, dan jadilah kehendak-Mu atas hidup mereka. Mereka yang sakit Tuhan Yesus disembuhkan di dalam nama Yesus Kristus, mengalami pemulihan yang sempurna dari Tuhan. Mereka yang lemah Tuhan Yesus, Engkau kuatkan di dalam nama Yesus. Mereka Tuhan Yesus yang kekurangan Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus akan mencukupkan setiap kebutuhan anak-anak-Mu. Kami tidak akan khawatir terhadap apapun juga karena kami percaya Tuhanlah yang akan mencukupkan semuanya Bapa. Dan apapun yang menjadi doa permohonan mereka, mereka yang butuh pekerjaan Tuhan Yesus berikan yang terbaik. Mereka yang butuh teman hidup Tuhan Yesus berikan. Mereka yang berdoa buat orang tua mereka, ataupun buat pertobatan anak-anak mereka, pertobatan suami atau istri mereka, atau saudara-saudara mereka. Tuhan Yesus dengar Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk setiap anak-anak kami Bapa yang sedang sekolah Tuhan Yesus di TK, SD, SMP maupun SMA dan bangku kuliah, yang sedang menghadapi ujian mereka juga Tuhan Yesus memberkati berhasil dalam studi mereka masing-masing Tuhan, dan jauhkan dari segala pergaulan yang buruk dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk orang tua kami dimanapun mereka berada, baik di Jakarta, daerah maupun di luar negeri. Tuhan Yesus memberkati di masa tua mereka, berikan panjang umur, kesehatan, kekuatan dan kebahagiaan bersama dengan keluarga besar mereka Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami Bapa, memberkati Bapak Jokowi beserta dengan Wakil Presiden, beserta dengan para menteri Tuhan dan semua aparat pemerintahan sampai dengan RT dan RW. Tuhan Yesus memberkati Bapa, agar mereka memimpin bangsa ini dengan takut akan Tuhan, agar kami masyarakatnya tetap aman dan sejahtera, karena kami percaya ada perlindungan dari Tuhan, dari tempat yang maha tinggi. Dan kami juga berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan, dimanapun Tuhan Yesus mengabarkan Injil, baik di kota maupun di desa, di negara manapun. Tuhan Yesus memberkati, agar mereka semua Tuhan Yesus tetap bersemangat, dan sampai setiap orang dapat mendengarkan Injil kebenaran-Mu Tuhan. Dan kami percaya Bapa bahwa suatu saat nanti Tuhan, setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Engkau adalah Yesus Tuhan, Juru Selamat manusia. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk setiap kami Bapa. Aku serahkan setiap umat-Mu Tuhan ke dalam tangan-Mu. Buat mereka juga yang sedang sakit COVID Tuhan, Kau sembuhkan di dalam nama Yesus. Mereka yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi karena terkena COVID juga Tuhan Yesus kuatkan dan hiburkan. Akhirnya Tuhan Yesus, aku serahkan setiap umat Tuhan ke dalam tangan-Mu. Aku percaya Tuhan bahwa hidup mereka semakin hari akan semakin diperbaharui. Manusia batiniah mereka semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Iman mereka semakin teguh di dalam Tuhan. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami minta tangan Tuhan sendiri yang memberkati kami. Kiranya berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga,
Kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara dan saya mulai saat ini dan sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita di awan kemuliaannya. Amin. Tiba waktu yang kita ingin mengakhiri ibadah kita. Segala pujian, syukur bagi nama Tuhan. Sama-sama katakan. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud memujimu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah mengikuti ibadah pada hari ini. Kami kembali mengundang Bapak Ibu Saudara semuanya untuk mengikuti ibadah pada minggu depan jam 10 hanya di channel YouTube GBI New Heart. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.